Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Bu ya, Ya, gelombang cinta semoga Tuhan mengampuni ini saya kira dari awal sampai akhir tentunya pesannya sangat mengena sekali. Tapi ada satu kalimat yang saya tangkap ini berkaitan dengan kepastian Tuhan. Yang pasti apapun yang menjadi ketetapan Tuhanmu adalah lebih baik dari apa yang engkau cita-citakan. Ini gimana Bu ya? Ya, sesungguhnya apapun yang terjadi, ketika engkau bercita-cita, engkau berusaha, ya kan begitu, engkau melangkah sampai menjadi kenyataan. Apakah itu tercapai karena cita-citamu, atau memang itu sudah menjadi ketentuan Tuhan? Secara kebetulan engkau bercita-cita sama dengan yang ditentukan oleh Tuhan. Mana sebetulnya yang terjadi? Jadi sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang telah digariskan oleh Tuhan, itulah yang pasti terbaik daripada apa yang kau cita-citakan. Dan yang terjadi adalah apa yang diinginkan Tuhan, bukan yang diinginkan oleh engkau. Bukan apa yang kuinginkan, tapi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang pasti terjadi. Biasa menjadi pepatah, anta turid wa ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Engkau mau, aku mau, tapi Allah semau Allah. Ya, yang terjadi engkau ingin, aku ingin, yang terjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Itu semacam itu. Jadi pengertiannya bahwa sesungguhnya bahwa ketika Allah menghendaki ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta. Dan Allah akan menciptakan keinginan dalam dirimu untuk minta sesuatu yang ingin diberikan oleh Allah. Ketika engkau ingin punya istri, Allah ingin memberikan kamu seorang istri, atau Mbak Elsa pengen punya suami. Nah, Allah sudah merencanakan ingin memberikan suami, yaitu akan menggerakkan hati Mbak Elsa untuk meminta kepada Tuhan, minta dapat suami. Itu saja persoalannya. Ya, jadi ketika Allah itu tidak menghendaki memberi engkau, maka hatimu tidak akan tergerak untuk meminta. Semacam itu kira-kiranya. Nah, ini kemudian ada ya dua hal yang perlu saya sampaikan ini, bahwa yang hebat di sisi Allah, hamba Allah yang baik itu bukan seorang hamba yang tidak pernah berdosa, tetapi hamba yang bersegera bertobat setelah dia berbuat dosa. Itu yang dicintai Allah. Tetapi si perempuan ini mengatakan, nggak usah menemui aku lagi ya, karena aku sudah terlambat bertobat kepada Allah, sudah keburu kena kutukan dulu barangkali ya, artinya sudah mendapatkan vonis dari para tenaga ahli bahwa usiamu sudah tidak akan lama lagi. Ya, seperti apa ya, kita silakan menduga. Saya tidak akan cerita ya, tapi artinya bahwa dia divonis oleh dokter tidak akan lama lagi kamu mau mati, udah gitu aja. Jadi, ya doakan saja semoga aku diampuni segala dosaku, diampuni oleh Allah. Jangan berharap engkau bisa ketemu aku lagi. Itu saja. Mbak Elsa nangis itu. Nah ya, jadi artinya begini.
Bertobat juga ketika di penghujung sekali sulit untuk diterima. Iya, mau tinggal Fir'aun itu sebelum tenggelam di lautan dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi dia sudah tenggelam. Sudah nggak ada artinya. Itulah makanya firman Tuhan mengatakan walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanallahu an yab'atha 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Yang artinya walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada dalam genggamannya, demi diriku yang ada dalam genggamannya. La ta'muruna bil ma'ruf, hendaknya engkau beramar ma'ruf, membangun keadilan sosial. Wa la tanhauna 'anil munkari, dan menegakkan supremasi hukum. Kalau tidak kau lakukan ini, supremasi hukum dan keadilan sosial, au la yushikanallahu an yabatha 'alaikum iqaban, kalau sudah datang saatnya Allah memberikan siksa, tsumma tad'unahu, lalu baru kamu berdoa, fala yustajabu lahu, maka sudah tidak dikabulkan lagi dosamu, sudah terlambat. Makanya segeralah bertobat sebelum kutukan itu datang. Itu saja kira-kira. Maka yang paling dicintai Allah adalah orang yang segera bertobat setelah melakukan dosa. Tetapi si laki-laki ini tetap mencintainya, dan aku tidak mau tahu masa lalumu karena itu adalah milikmu sendiri. Terima kasih, itu aja. Baik.